Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Afifah Sari Karimah dengan NIM 60224092 dan saya Alfiatul Romah NIM 60224093. Di video ini kami akan membahas bagaimana layanan keuangan digital membantu masyarakat lokal di Indonesia, khususnya di daerah nelayan, berdasarkan video dari World Bank berjudul How Digital Finance Service Help Local Community in Indonesia. Lewat kisah kehidupan sederhana dari para nelayan, kita akan melihat bagaimana teknologi keuangan digital akan merubah kehidupan mereka dari cara mereka melakukan transaksi, mengatur keuangan, hingga meningkatkan kesejahteraan. Sebelum adanya layanan keuangan digital, masyarakat itu masih bergantung pada uang tunai. Jika mereka menangkap hasil tangkapan, mereka itu menjual dan mendapatkan uang cash. Sedangkan uang cash jika dipakai itu tidak tahu kemana habisnya dan tidak ada catatan kemana uang itu dipakai. Dan terkadang uangnya terpakai untuk kebutuhan mendadak. Mereka juga tidak mempunyai sistem pencatatan yang rapi, mereka sulit untuk menabung dan juga menghitung hasil kerja mereka dengan pasti. Bahkan untuk mengirim uang ke kampung halaman mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan juga potongan biaya yang cukup tinggi. Dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, ini masih muncul beberapa masalah. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan regulasi. Yang pertama, aspek sosial. Nelayan itu masih rendah literasi. Mereka masih belum melek digital, dan mereka masih takut untuk menggunakan aplikasi. Yang kedua, itu dari aspek teknologi. Masyarakat di daerah pesisir itu internetnya masih tidak stabil. Dan kemudian masyarakat masih banyak yang menggunakan HP biasa, belum banyak juga yang menggunakan smartphone. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas. Nelayan sering terjebak dengan sistem tengkulak karena tidak punya catatan penghasilan yang bisa jadi bukti untuk pinjam modal. Yang keempat ada regulasi. Masih ada vintage ilegal atau tidak berizin yang membuat masyarakat takut tertipu atau datanya disalahgunakan. Apalagi bagi masyarakat desa yang baru mengenal teknologi digital. Nah, setelah hadirnya layanan keuangan digital seperti Dana, Link Aja, dan transfer online, semuanya udah mulai berubah. Sekarang, nelayan bisa langsung menerima pembayaran melalui transfer tanpa pegang uang tunai. Jika pulsa habis tengah malam, mereka bisa langsung transfer ke rumah agar diisikan pulsa. Jika berbelanja pun, itu tidak usah menggunakan uang tunai, bisa menggunakan QRIS, dan itu catatan pembelanjaannya itu ada. Mereka juga bisa melacak semua transaksi karena tercatat otomatis di aplikasi. Ini membantu mereka belajar mengatur keuangan, tahu pengeluaran, dan mulai menabung untuk kebutuhan jangka panjang. Misalnya, memperbaiki kapal atau beli jaring baru. Meski begitu, tentu masih ada hambatan yang dihadapi nelayan, mulai dari kurangnya edukasi digital, jaringan, internet yang belum stabil, hingga rasa takut terhadap teknologi baru. Tapi di balik itu ada banyak peluang. Vintage bikin nelayan bisa menabung, transaksi jadi transparan, bahkan bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pembeli lewat platform online. Dengan begitu, mereka jadi lebih mandiri, lebih efisien, dan tidak tergantung lagi pada tengkulak. Kalau kita lihat dari teori ekonomi bisnis, solusi yang bisa kita lakukan antara lain yaitu yang pertama meningkatkan literasi digital dan keuangan melalui pelatihan dan pendampingan rutin. Pemerintah, bank, startup, vintage bisa adakan pelatihan khususnya untuk masyarakat pesisir. Yang kedua, kolaborasi antara fintech dan operasi nelayan. Dengan sistem ini, nelayan bisa punya tabungan dan catatan transaksi resmi yang bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman modal.
Yang ketiga, memperkuat infrastruktur teknologi di daerah pesisir agar layanan vintage itu bisa diakses dengan lancar. Dan yang terakhir, memperketat regulasi vintage supaya masyarakat nggak takut lagi dengan penipuan atau kebocoran data. Nah, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa layanan keuangan digital punya dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan. Vintage bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pemberdayaan ekonomi dan kepercayaan sosial. Nah, dengan literasi digital yang baik dan dukungan infrastruktur dan regulasi yang kuat, vintage bisa jadi kunci kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.